Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan masih kita rasakan dan menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih ingat pertama kali saya ditugaskan untuk mendoakan jemaat di rumah sakit. Mendengar permintaan itu, saya dengan segera mengetikkan kata kunci rumah sakit di Google Maps. Maklum, saya seorang yang baru di Bandung kala itu. Titik sudah tersedia dan saya langsung tancap gas ke titik yang telah ditentukan oleh Google Maps. Tetapi betapa terkejutnya saya setiba di rumah sakit itu, saya tidak menjumpai satupun dari keluarga atau perwakilan gereja. Oh, ternyata rumah sakit yang dimaksudkan adalah rumah sakit di Kebonjati, bukan rumah sakit Immanuel di Kopo. Wah, sudah jauh-jauh malah nyasar. Akibatnya rasa lelah menghinggapi karena perjalanan ke Kopo bukanlah perjalanan yang mudah. Rasa kesal karena tujuannya mendoakan, malah sepertinya saya yang perlu didoakan. Oh, tentu bukan hanya saya seorang diri yang pernah nyasar dan mengalami perasaan itu, bukan? Mungkin Bapak Ibu pernah ataupun menjadi kesal karena nyasar. Tapi bagaimana dengan kehidupan yang hari ini kita akan jalani? Sudahkah hari ini kita akan menjalani kehidupan itu dengan kegembiraan, dengan penuh dengan sukacita, karena jalan hidup itu terarah, atau malah menjadi kecewa, berduka, merasa kesal, serasa hidup yang kita jalani sepertinya nyasar tanpa arah? Maka dengarkan firman Tuhan ini. Bilangan 14 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perasaan nyasar juga menjadi perasaan bangsa Israel. Bagaimana tidak 10 pengintai yang Musa kirim merasa bahwa tanah Kanaan yang tanda kutip Allah serahkan kepada mereka bukanlah tanah yang mudah apalagi ramah untuk ditinggali. Bangsa Kanaan digambarkan seperti raksasa sementara mereka seperti belalang. Bangsa Kanaan siap untuk berperang. Lah, mereka hanya mantan budak yang biasa pegang batu bata bukan pedang. Ini mah mati konyol, ini mah nyasar. Mungkin itu yang menjadi seruan-seruan bangsa Israel. Di pasal yang sama, ayat yang pertama, mereka menangis, bersungut-sungut, bahkan mau mengangkat pemimpin yang lain untuk putar arah ke Mesir. Perasaan nyasar menjadi perasaan bangsa Israel. Di tengah kondisi seperti itu, Kaleb berseru, "Jika Tuhan berkenan." Perkataan ini seakan menegaskan bahwa ia mengenal Allah yang telah memimpin mereka sepanjang perjalanan itu. Bukankah tepat pada waktunya Allah bukakan Laut Merah, seakan restu ilahi menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir? Tak dipimpin menghadapi bangsa Filistin karena Allah tahu bangsa itu mudah kecut hati, bukan? Bahkan melalui tiang awan dan tiang api seakan cukup menjadi bukti bagi Kaleb bahwa Allah berada di pihak mereka. Jelas perkataannya jika Tuhan berkenan, bukan dalam kondisi pengandaian, tetapi pengenalan siapa yang memimpin kehidupannya, siapa yang memimpin kehidupan umatnya, dan yakin percaya bahwa perbuatannya membawa damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka ia tatap bangsa Kanaan bukan dalam kondisi yang menakutkan, tetapi dengan iman. Ia percaya ada Allah di pihaknya. Ia berani karena mengenal siapa Allah yang ia sembah. Mungkin mentalitas itu juga yang hari ini kita perlukan dalam menjalani hari ini. Bisa jadi kita kecut hati menjalani hari dengan gentar, dengan takut kala menghadapi pergumulan. Tapi mari di pagi hari ini kita mau berdoa, lipat tangan, berlutut di hadapan Tuhan. Karena kita kenal siapa Allah yang beserta dengan kita. Kalau ia rela tinggalkan surga demi bersama dengan kita, masakah ia tidak peduli dengan pergumulan kita? Ia rela mati agar kita bisa hidup di dalam kasih-Nya, masakah ia tidak menghapus tetes air mata yang sedang terjadi di dalam hari ini? Maka di pagi hari ini mari kita mau ambil sikap berdoa, menyerukan segala pergumulan, mengarahkan hati kepada pimpinannya, dan percaya bahwa Ia sedang membawa kita kepada padang rumput yang hijau.
Mari sama-sama katakan, jika Tuhan berkenan, bukan dalam pengandaian, tetapi di dalam pengenalan, karena Ia akan membawa kita kepada padang rumput yang hijau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami yakin percaya bahwa kehidupan kami yang hari ini kami jalani bukan sama seperti seorang yang nyasar tanpa arah. Tapi hari ini kami percaya ada Engkau yang hadir dan memimpin kehidupan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami, tapi kami percaya Engkau yang memimpin kehidupan kami. Sertai langkah kami, berikan kepekaan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat menjalani hari dengan mengandalkan Tuhan karena Ia memimpin kita kepada padang rumput yang hijau. Soli Deo, Gloria.